Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kaum muslimin jemaah Masjid Al-Fida Muhammadiyah yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala kesempurnaan dan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu kesuksesan yang kita raih dalam kehidupan kita di dunia, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya itu semua kita capai atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diistiqomahkan Allah menjadi umat Nabi yang berada di akhir zaman, untuk sentiasa selalu mengikuti sunnah Nabi, mengamalkan sunnahnya, kemudian menghidupkan sunnah Nabi dalam hidup dan kehidupan kita sampai hari akhir nanti insyaallah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2018 dulu, kalau saya tidak salah, Majelis Pendidikan Kader Sumber Daya Insani PWM Riau itu melaksanakan kegiatan dan program kajian tafsir tahlili membahas tafsir Tanwir Muhammadiyah. Begitu datang COVID, pengajian itu tidak berlanjut sampai hari ini. Alhamdulillah, karena tema diberikan kepada saya tema tematik, dan kaji kita sebelum ini juga kajian tafsir tematik, maka saya ingin berinisiatif untuk pengajian kita dimulai malam ini dan seterusnya. Kita akan membahas tafsir tahlili. Jadi metode tafsir itu ada 4, sebagaimana yang dirumuskan oleh Abdul Hayy Al-Farmawi. Pertama, tafsir tematik maudu'i, kemudian tafsir tahlili, kemudian tafsir ijmali, kemudian tafsir mukharrar. Mulai bismillah malam ini kita lanjutkan kembali pengajian kita yang sempat, kalau tidak salah itu sampai ayat 47 surah Al-Baqarah. Jadi kita lanjutkan lagi tafsir tahlili dengan pembahasan tafsir At-Tanwir Muhammadiyah. Jadi kepada para panitia dan pengurus masjid, wabil khusus kepada takmir, kita nanti tukar temanya adalah tafsir Tanwir Muhammadiyah. Alhamdulillah, saya diamanakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah sebagai satu dari beberapa penulis tafsir Tanwir Muhammadiyah. Jadi kita insyaallah targetkan 2027 bersempena dengan Muktamar Muhammadiyah di Sumatera Utara,
kita juga akan launching tafsir At-Tanwir Muhammadiyah lengkap 30 juz. Saya diamanahkan untuk membahas surat Al-An'am dan surat Toha oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu juga bagi kita untuk mengetahui bagaimana penafsiran Muhammadiyah tentang Al-Quran yang kita insya Allah akan mulai pada ayat 47, kelanjutan dari penafsiran yang sudah kita laksanakan pada pengajian tafsir di Masjid Al-Fida sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 47 ini di dalam tafsir At-Tanwir Muhammadiyah itu oleh pimpinan pusat sudah dibuatkan temanya. Jadi penafsiran ayat 47 sampai ayat 53 temanya adalah peringatan Allah kepada Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yukhazu minha adlu wa la hum yunsarun. Jadi untuk pengajian tafsir yang akan datang kita mintakan secara berganti-gantian jamaah membaca beberapa ayat ini untuk kita tafsirkan. Beberapa jamaah saja, nanti diminta jamaah membawa Al-Quran. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Fida sudah semuanya menghafal Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah ayat 1 juz 1 ini. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku. Jadi ya Bani Israel zukuru, ya Bani Israel zukuru, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku. Aku yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah telah anugerahkan. Jadi amta alaikum. Jadi Allah menganugerahkan nikmat kepada Bani Israel. Wa anni faddaltukum alal alamin. Dan ingatlah ya, atau dan ingatlah pula bahwasanya aku yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan kalian dari segala manusia di alam ini. Wattaqu, dan jagalah atau dan takutlah. Siapa yang diperintahkan Allah? Bani Israel. Apa yang harus dijaga? Apa yang harus kita takut? Yaitu pada hari di mana seseorang tidak dapat membalas seseorang lain sedikit pun. Syafaat tidak lagi diterima, tebusan tidak lagi bisa diambil,
dan mereka tidak bisa ditolong. Kita coba dua ayat ini. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah kepada Bani Israel itu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Apa maksudnya? Mengingat nikmat-nikmat yang Allah telah berikan itu maksudnya adalah mensyukuri. Tidak hanya sekedar mengingat, tetapi wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu. Bagaimana cara mensyukurinya? Nah, ini kita sudah masuk kepada tafsir yang diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Tadi sudah disebutkan bahwa Bani Israel diminta untuk mengingat. Bagaimana cara mengingat nikmat Allah itu? Dengan mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah itu? Cara mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan menggunakan nikmat Allah itu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ikut dan sesuai dengan selera kita. Sekarang kan banyak juga orang menggunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk sesuatu yang bisa memuaskan kemauan, keinginan, dan selera mereka. Dan tidak sedikit yang bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul. Jadi potensi orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu besar, akibat dan potensinya kita ini lupa dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kulu ya ibadi, katakanlah wahai para hamba-hambaku, kata Allah, bila kalian menerima nikmat Allah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Jadi begitu Pak Bu mensikapi nikmat Allah itu, tidak dengan joget-joget. Sikapi nikmat Allah itu dengan mengembalikan semua nikmat Allah itu kepada sang pemilik nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak lupa diri. Menerima berita kenaikan gaji ditanggapi dengan cara-cara yang akan menjauhkan kita dan melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam itu penuh dengan aturan, tidak mau atau tidak bisa seenak dan semaunya kita. Jadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan kehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kehendak Allah itu? Apa kehendak Rasulullah itu?
Tidak ada satupun kehendak Allah dan kehendak Rasulullah melainkan semuanya itu adalah kebaikan dan kemaslahatan. Tidak ada satupun kehendak Allah dan Rasulnya kecuali semuanya itu adalah kemaslahatan dan kebaikan untuk kita dan orang sekitar kita. Jadi tadi wazkuru, ingatlah, maksudnya adalah perintah Allah untuk mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Dengan menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, bukan kehendak kita. Bukan kehendak kita. Kalau kita punya kendaraan mobil roda 4, maunya kita kendaraan itu mau dibawa kemana? Kan bisa kemana-mana itu. Tapi kalau kita sesuaikan kehendak kita itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kendaraan yang kita miliki itu kita jadikan sebagai alat untuk mempercepat langkah kita mengikuti pengajian-pengajian dan majelis ilmu, termasuk kita di Masjid Al-Fida ini. Itu contoh menggunakan nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah untuk berbuat kebaikan. Nikmat-nikmat yang kita gunakan untuk kebaikan itu akan berdampak positif bagi diri kita dan bagi masyarakat. Nah, begitu cara Muhammadiyah dalam menafsirkan ayat ini. Sebaliknya, nikmat yang diselewengkan, maka nikmat itu akan membawa dampak negatif dan mudarat bagi diri kita dan bagi masyarakat. Maka oleh karenanya, semua nikmat-nikmat Allah itu akan dimintakan pertanggungjawabannya dan wajib kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah tujukan kepada Bani Israel. Agar apa? Agar Bani Israel itu mensyukuri nikmat Allah. Dan kalau kita hitung dalam Al-Quran itu, maka perintah Allah kepada Bani Israel untuk mensyukuri nikmatnya ini berulang-ulang kali dalam Al-Quran. Terdapat dalam beberapa ayat dan surat, termasuk di ayat 40 surat Al-Baqarah. Nah, kenapa? Karena perintah untuk mengingat nikmat Allah itu memiliki arti yang sangat tinggi, dan itu merupakan salah satu indikator dari beradabnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kalau orang tidak mau bersyukur, berarti dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau demikian, berarti Bani Israel ini adalah orang-orang yang tidak mau taat dan patuh
kepada perintah Allah dan tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah? Maka jawabannya iya. Banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israel. Jadi ini nilai-nilai moral, nilai-nilai adab, nilai-nilai etika, nilai-nilai akhlak yang Allah tekankan kepada Bani Israel. Nilai menempati janji, nilai beriman kepada Al-Quran, nilai kepatuhan dan taat kepada Rasul dan Nabi, nilai bahwa tidak boleh kita mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, nilai di mana kita tidak boleh menyembunyikan yang hak dan menampakkan sesuatu yang batil. Perintah mendirikan sholat, membayar zakat, berbuat sebanyak-banyaknya kemaslahatan dan kebaikan, itu semua adalah pesan-pesan Allah yang ditujukan kepada Bani Israel. Karena Nabi dan Rasul itu banyak diutus Allah dari kalangan Bani Israel. Karena nilai-nilai itulah yang akan menjadikan kita ini menjadi orang-orang yang mulia. Nilai-nilai itu juga lah yang menjadi asbab kita menjadi orang-orang yang memiliki kelebihan dari umat-umat lain. Termasuk juga menjadikan kita adalah umat-umat yang mulia dari umat-umat yang lain karena mengikuti perintah Allah tersebut. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pengulangan perintah bersyukur kepada Bani Israel itu dalam ayat 47 ini menunjukkan sekali lagi bahwa bersyukur itu adalah wajib. Jadi jangan dianggap bahwa perkara bersyukur itu sesuatu yang sederhana, yang kecil, kemudian banyak kita mengabaikan. Perintah bersyukur itu kepada Bani Israel ditujukan pada dua hal. Ada dua hal kenapa Allah memerintahkan Bani Israel itu untuk bersyukur. Pertama adalah karena nikmat terbesar Allah itu tertumpah kepada Bani Israel. Yang kedua, bahwa Bani Israel itu adalah umat-umat yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat-umat yang lain, dari bangsa Romawi, dari bangsa Persia dan bangsa-bangsa lain. Jadi begini Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan salah kita bahwa kenapa Bani Israel itu menjadi umat yang utama, umat yang pilihan, umat yang dilebihkan. Itu dengan syarat sepanjang Bani Israel itu patuh, taat dan tunduk kepada risalah yang dibawa oleh Nabi dan Rasulnya, maka mereka akan menjadi umat yang terbaik, maka mereka akan menjadi umat yang utama, mereka akan menjadi umat yang dilebihkan dari umat-umat lainnya. Tapi kalau sebaliknya, maka mereka tidak akan menjadi umat yang utama, mereka tidak akan menjadi umat yang terbaik, dan mereka tidak akan menjadi umat yang dilebihkan dari umat-umat lainnya.
Tetapi Bani Israel ini setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan itu selalu diselewengkan, selalu dikhianati, selalu mereka melakukan pembangkangan, selalu mereka berbuat dosa, karena mereka tetap percaya bahwa mereka ini adalah umat yang terbaik dan umat yang suci. Kalaupun akan masuk neraka nantinya, masuk neraka mereka itu tidaklah mengekalkan mereka, menurut mereka tidaklah akan mengekalkan mereka di neraka, melainkan hanya sebentar saja. Nah, ini demikian pula kelebihan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, semuanya itu mereka khianati. Ya. Jadi karena mereka itu adalah bangsa yang istimewa, sehingga mereka bebas berbuat apa saja. Ini karakter-karakter Bani Israel. Karakter lain, mereka juga adalah orang-orang yang selalu membangkang, sehingga Allah mengutuk mereka. Jadi kutukan Allah kepada Bani Israel itu juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Termasuk juga negeri Mekah diserbu, mereka dibinasakan, dan mereka dijadikan budak-budak dan tercerai-berai di seluruh dunia. Bani Israel sampailah disatukan kembali mereka itu oleh gerakan Zionisme yang sukses mendirikan negara Israel di atas penderitaan bangsa Palestina. Yang sekarang ini. Bahkan di zaman Nabi Musa, pada saat Nabi Musa dilahirkan sehingga dihanyutkan di Sungai Nil, terjadi genosid besar-besaran yang dilakukan oleh Firaun, yang Firaun ini adalah suku Kipti, kepada Bani Israel dengan instruksi membunuh seluruh bayi-bayi yang lahir. Ini bukti bahwa Allah menyiksa Bani Israel, sehingga yang tersisa itu adalah Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Harun. Perintah kepada Bani Israel itu juga berlaku bagi seluruh umat Islam termasuk kita. Jadi al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususisa sabab dalam kaidah usul fikih. Jadi ungkapan Al-Qur'an ini walaupun membicarakan secara khusus Bani Israel, tetapi yang kita lihat itu adalah konteks secara umum, sehingga juga berlaku untuk kita. Jangan kemudian kita nanti beralasan itu kan Bani Israel, Ustaz, nggak masuk kita di dalamnya. Maka ada kaidah usul fikih bahwa ayat-ayat yang bicara secara khusus, yang menceritakan tentang Bani Israel saja, tetap berlaku bagi kita umat Islam. Jadi umat Islam kita telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat luar biasa. Apa nikmat yang luar biasa itu? Yaitu nikmat kita memeluk Islam sebagai agama tauhid
yang satu-satunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan risalah keislaman yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk kita tetap jalankan sampai hari akhir nanti. Kemudian kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya wattaqu. Wattaqu yauman. Pada ayat 48. Pada ayat 48 ini terdapat perintah juga kepada Bani Israel. Juga perintah kepada Bani Israel yang juga ditujukan kepada kita. Apa perintahnya? Ittaqu. Apa arti ittaqu? Yaitu jaga, jagalah. Jadi kata dasarnya adalah waqa, yaqi wiqayah. Artinya adalah menjaga, kemudian ditambah huruf hamzah dan ta, sehingga menjadi ittaqa, yang mengandung arti berusaha sungguh-sungguh untuk menjaga. Jadi penambahan huruf hamzah dan ta itu menjadikan artinya berubah, yaitu berusaha secara sungguh-sungguh. Berusaha secara sungguh-sungguh. Apa yang diusahakan? Apa yang dijaga? Hari saat seorang tidak berguna lagi orang lain. Kalau sekarang kan bermasalah kita dengan hukum. Ada ordal. Selamat kita. Kan seperti itu. Orang dalam. Tetapi di hari akhir nanti tidak berlaku itu. Makanya perlu kita berhati-hati dan bersungguh-sungguh untuk menjaga. Hari yang dimaksud itu adalah hari kiamat. Kata jaza, yajzi, jaza itu diterjemahkan dengan membalas. Jadi wattaqu yauman la tajzi. Dalam Al-Quran dipakai untuk makna umum, yaitu membalas semua perbuatan. Jadi hari yang Allah Subhanahu wa taala tidak dapat membalas seorang lain sedikit pun, tidak bisa ada syafaat yang diterima, tebusan yang tidak diambil, dan mereka tidak akan bisa ditolong oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari arti ini bisa dipahami bahwa pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat menolong, tidak akan dapat satu orang pun pada hari itu yang bisa membawa kebaikan atau sekaligus juga merugikan orang lain. Karena pada saat itu semua orang akan dihadapkan kepada pengadilan Allah Subhanahu wa taala secara sendiri-sendiri. Perbuatan baik, perbuatan buruk itu akan diperiksa. Dosa tidak akan bisa dibebankan kepada orang lain.
Tidak akan ada kawan yang bisa menolong. Tidak akan ada orang tua yang akan bisa menolong anaknya atau sebaliknya. Meskipun itu sahabat karib, kawan akrab ketika di dunia, tidak akan bisa kita harapkan mereka untuk bisa menolong kita lepas dari jeratan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lepas kita dari jeratan hukum di dunia, tidak akan bisa kita lepas dari jeratan hukum dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila di dunia karena terjalinnya kasih sayang, kemudian orang tua ingin membela anaknya atau sebaliknya, di akhirat hal itu tidak akan dapat dilakukan lagi. Bahkan seorang yang akan menghindar dari saudaranya, ya, seorang yang akan menghindar dari saudaranya, ibu, ayah atau istri dan anaknya karena takut dituntut atau dimintai bantuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang pada saat itu akan sibuk mengurus diri mereka masing-masing. Semua akan sibuk dengan mengurus nasib mereka masing-masing. Nah, ini yang perlu kita jaga betul, ini yang perlu kita pelihara betul selama kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan dan dihidupkan oleh Allah sampai saat ini. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah wala yuqbalu minha. Jadi syafaat tidak akan diterima. Jadi syafaat itu artinya adalah menggenapkan secara bahasa. Maksudnya apa? Seorang meminta pertolongan orang lain sehingga ia menjadi genap dengannya. Ambo meminta pertolongan ke imam, dengan ambo minta pertolongan ke imam itu menjadi genap karena saya sendiri, kemudian karena ada satu orang lagi yang akan saya mintakan pertolongan, maka dia menjadi genap. Itulah syafaat. Maksudnya seorang meminta pertolongan orang lain sehingga ia menjadi genap dengannya, agar bisa nantinya menyampaikan permohonan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita diampuni, atau paling kurang kita diringankan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti syafaat. Jadi syafaat itu juga artinya adalah pengampunan dan pengurangan hukuman dosa itu sendiri. Kalau di dunia apa nama istilahnya? Remisi. Apalagi remisi, amnesti, abolisi, itu bisalah kita panai dengan syafaat. Tetapi syafaat yang nanti akan diberikan itu adalah syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga kita membaca Al-Quran, Iqra'ul Quran, fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang kepada kita pada hari akhirat sebagai syafaat, sebagai pemberi pertolongan di hari akhir nanti. Habis waktunya. Ada yang bunyi tadi? Belum? Udah? Mungkin itu saja kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, yaitu ayat 47 dan 48 surah Al-Baqarah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung dengan ayat 49 dan 50. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk tetap belajar tafsir secara tahlili dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran,
sehingga dengan itu mudah pula hendaknya kita mengamalkan ayat-ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrunallahu wa fu'al qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.